dimohon mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAPMM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo MTR Hanla CHRMP, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir. Bertindak kita persiapan dulu langsung ya, tidak hold ya, tidak hold lagi ya. Untuk berapa bapak? Oh iya iya. Ke sini. Ini emang. Ngotot kan masih ke situ ke situ. Pak, ini sekarang udah sekali. Emang kamu pas. Bapak di sana pas 2 kali. Bapak bisa geser ke sana enggak? Dia udah 2 kali loh. Ini Bapak iya, visiting Bapak. Bapak Ibu, maaf bisa agak lebih cepat.
Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Lapor upacara Jarah Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara Ziarah Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata! Gerak!
Teguh senjata! Gerak! Mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara.
Pembacaan doa untuk arwah pahlawan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah, Tuhan yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan, rahmati para pendahulu kami dengan ridho dan ampunan, anugerahi kami jalan keteladanan, muliakan kami dalam iman, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan, agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan, agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang menghela nafas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami kecukupan ilmu sebagai bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral, sehingga terkelola kekayaan alam dan sumber daya alam dengan optimal. Tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyayangi, atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi dan toleransi dalam semangat moderasi, kemuliaan insani dan kesetaraan imani. Semoga beserta rahmat-Mu jualah derap langkah bangsa ini teriringi. Hindarkan semua gangguan, bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua salah dan khilaf kami Engkau ampuni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah pahlawan, hormat senjata! Gerak!
Teguh senjata! Rok! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga. Dimohon kepada Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan untuk mengikuti tabur bunga bersama Inspektur Upacara. Untuk para Pati TNI Polri dan pejabat eselon 1 serta undangan lainnya, dimohon melaksanakan tabur bunga di sisi barat dan timur Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Untuk deputasi menyesuaikan dengan rencana. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat di tempat.
Pak. Upacara telah bubarkan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani terkait dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Gimana? Ya alhamdulillah ya, prosesi berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya,
seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, pemberian bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Gus, pesan Pak Prabowo untuk Hari Pahlawan ini? Ya, pesannya ya tentu yang diharapkan nilai-nilai kepahlawanan itu. Maka temanya itu kan salah satu kita terjemahkan itu dari arahan Pak Presiden. Ya, teladani pahlawanmu dan juga cintai negerimu. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi, dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan keimanannya mereka berjuang di dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Itulah terjemahan kita dari arahan Presiden. Gus, tahun ini kan pengumuman Hari Pahlawan Nasional kan setelah Pak Presiden pulang. Ya, kita tunggu. Nama-nama. Belum, itu kita tunggu aja. Kita tunggu aja ya. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16 kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Nanti Dewan Gelar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih 6 dari 16 itu. Penegasan berarti menunggu Pak Prabowo? Ya, tentu harus menunggu Presiden. Yang pilih Pak Presiden? Nanti melalui pertimbangan Dewan Gelar. Melalui pertimbangan Dewan Gelar. Terus di pemerintahan baru ini ada komitmen khusus dari pemerintah untuk veteran dan keluarga veteran? Ya jelas. Jelas ada perhatian ya. Kita juga termasuk ke para lansia ya, termasuk ke difabel ya, termasuk juga para keluarga pahlawan. Kita akan memberikan perhatian yang lebih kira-kira ya di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada dukungan tambahan nanti. Kita kemarin ketemu dengan para keluarga pahlawan ya, macam-macam, dari keluarganya Pak Nasir, keluarganya Muhammad Hatta, Bung Hatta ya, keluarganya banyak sekali pahlawan kita yang kumpul. Mereka memberikan masukan, dan tentu tugas kita adalah mengakomodasi, kemudian menjadikan masukan itu menjadi bagian dari kebijakan dan program kita ke depan. Ya, cukup ya. Penegasan Pak terakhir Pak. Iya, di antaranya bagaimana mereka bisa diundang ya dalam acara seperti ini, kemudian memberikan masukan-masukan secara tertulis, karena kebutuhannya juga beda-beda. Ya kan? Kebutuhannya beda-beda mereka. Jadi, tapi yang sama bahwa ingin apa yang sudah diwariskan ini diteruskan oleh generasi yang akan datang. Rata-rata kalau kita lihat ya, kesederhanaan mereka, keluarga para pejuang, para pahlawan kita itu hidupnya sederhana. Mereka juga sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, ya, memberikan kritik dan saran yang baik kepada pemerintah. Itu semua sangat berharga. Ya. Penegasan terakhir Gus untuk rangkaian hari ini untuk hubungan nanti di laut, apakah jadi? Oh, udah jadi bersamaan ini. Jadi dipimpin oleh Ketua MPR di sana dengan beberapa kepala staf angkatan. Jadi pada saat yang sama ini kita juga tabur bunga di laut. Kemudian nanti jam 8:15 ada hening cipta serentak selama 60 detik. Oke? Ya nanti lah. Ya saya ini karena diusulkan memang sebelum waktu saya belum dilantik waktu itu. Tapi prosesnya normal seperti itu. Jadi prosesnya normal. Ya. Gus, sebelumnya beredar nama mantan Presiden Soeharto yang akan diusulkan menjadi. Ya nanti aja ya. Itu belum sekarang kita diskusikan ya. Kita nanti.
Nah ini Bu Mutia, mestinya Bu Mutia Hatta ini adalah salah satu putri dari Bung Hatta. Beliau menjadi pendamping kita dan beliau menjadi ketua umum Hari Pahlawan. Moga Bu sini. Sama Pak Gana. Sama Pak ini yang beliau ini biasa tahu semua cucunya Panglima Sudirman, jadi lengkap sudah ini. Monggo sini. Monggo Bu. Ya enggak, mungkin kalau ada yang tanya. Prof Muti gimana harapan untuk Hari Pahlawan pada tahun ini? Ya, saya kira yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua umum dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Maaf ya saya lari jadi. Tapi luar biasa, beliau ini luar biasa sekali ya. Jadi beliau yang mendampingi, beliau juga ada cucunya Agus Salim, juga Pak Nasir, semua cucu-cucu para pahlawan itu mendampingi kami. Jadi yang penting adalah supaya mulai tahun ini, apalagi Bapak Menteri Sosial sangat responsif, hebat sekali. Kita belum sudah kelihatan kerjasamanya ya Pak. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan dengan begitu anak-anak muda generasi penerus kita memahami perjuangan. Jadi tiap masa ada tantangan sendiri, tapi prinsip yang cita-cita kemerdekaan harus disosialisasikan terus dan diteladani. Makanya judul tahun ini adalah teladani pahlawanmu, cintai negeri. Itu. Ya, saya kira begitu ya. Jadi kalau tadi kesabarannya para pahlawan kita sekarang ini ya sabar untuk tidak nyebar hoak atau hook, ya, tidak sabar untuk belajar mencari ilmu, untuk tidak terpancing. Jadi sehari-hari ini kesabaran kita diuji dengan kemajuan teknologi untuk memanfaatkannya dengan baik misalnya. Jadi banyak sekali beliau kemarin yang tidak membuli teman, itu juga hal-hal yang perlu diteladani ya, dari mencintai bangsa ini. Itu adalah nilai-nilai semuanya dan saya merasa terbantu sekali ya dengan aktifnya beliau ini. Kalau tadi ada yang nanya apa tadi apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi ada yang nanya? Ya sangat layak beliau. Kalau ada yang nanya sangat layak dan diproses bagaimana mestinya. Gitu ya. Cukup ya? Saya kira cukup ya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih Bu Muti. Oh, enggak apa-apa,